wabarakatuh. Acara silaturahmi dirangkaikan dengan arisan PKK tingkat Kabupaten Pindrang, Jumat 7 Januari 2022 dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pacongan kepada Ibu Nova Indah Lestari Junhedi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Namun izinkan saya memandunya secara Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, di tangan-Mu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur. Berkat ridho-Mu-lah Engkau berikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan acara silaturahmi dirangkaikan dengan arisan bulanan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang dalam keadaan tentram, damai, dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah PKK kami PKK yang sejahtera, beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami istri yang soleha, patuh pada suami, dan ibu yang mampu membimbing anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang jujur dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon berdiri. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PKK yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Temasarangin kepada Ibu Idawati Husein. Disilakan. Mars PKK saya. Karena ini maka dia. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars PKK
yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Temas Sarami. Kepada Ibu Idawati Husain, disilakan. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, laporan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Paleteang kepada Ibu Ira Aryani Tambero. Disilahkan. Selesai. Maju dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Ibu Wakil 1 Ketua Tim Penggerak PKK Pindrang beserta jajarannya yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Pindrang, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan se-Kabupaten Pindrang, serta kader-kader PKK yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan kegiatan silaturahmi dirangkaikan dengan arisan bulanan kabupaten tingkat kabupaten Pindrang. Salam dan salawat tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini giliran kami Tim Penggerak PKK Kecamatan Paleteang sebagai pelaksana arisan bulanan, dan perlu diinformasikan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 saya mendapatkan tugas baru di Kecamatan Paleteang, dan sebelumnya bertugas di Kecamatan Patangpanua mendampingi Pak Camat kurang lebih selama 4 tahun. Untuk itu, sebagai orang baru di Kecamatan Paleteang, saya mohon dukungan dan motivasi khususnya dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, agar saya bisa berbuat yang terbaik di Kecamatan Paleteang.
Kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini kami dengan tim penggerak PKK Paleteang akan turun untuk mengevaluasi data-data administrasi dan kegiatan selama 2021 di kelurahan-kelurahan yang ada di Paleteang. Mudah-mudahan tentunya kegiatan yang sudah bagus akan kita lanjutkan, yang masih kurang tentunya akan kita segera perbaiki atau dikoreksi secepat mungkin, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang, Ibu Haja Andi Sriwidiati Irwan. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang yang selalu setia, beserta Ibu Wakil Ketua 3. Ya, ketua-duanya mungkin berhalangan. Wakil ketua 4-nya seperti Ibu ketahui, beliau kepala dinas. Ya, ada acara hari ini 2 bersamaan, satu di ruang pola, satu di PTSP. Jadi kalau Ibu Wakil Ketua 4 harus dimaklumi, karena sekarang pegawai negeri punya peraturan baru, kinerja. Kalau dia tidak mencapai target kinerjanya, dipotong di sini. Ada yang dipotong. Kalau dipotong itu ibu-ibu yang rugi. Yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan ibu-ibu pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten yang sudah 3 hari ini bekerja rodi membereskan gedung ini, dan itu belum selesai Bu. Setelah ini mereka lanjut lagi. Iya, jadi jangan bernafas dulu ya. Ini kita pakai tenaga kuda naik turun tangga. Terutama penyakit lutut kayak saya, kalau sudah di atas saya tidak turun sampai saya pulang. Kalau saya di bawah terus, kalau di atas terus. Butuh tenaga untuk naik tangga ini gedung. Kalau untuk ukuran nenek-nenek seperti saya, tapi kalau dia mau langsing kayak Ibu Hasnawati, biar 5 kali naik turun dia tidak rasa. Dia berpikir dia olahraga. Yang saya sayangi, saya cintai ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Lurah beserta jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf belum bisa didatangkan semua, karena kita masih dalam suasana pandemi. Jadi masih harus pakai masker, masih harus berjaga jarak, walaupun sebenarnya kalau kita sudah berfoto-foto tidak ada jarak. Ya kan, tapi kalau acara begini masih harus ada jarak, karena nanti terupload keluar, ibu-ibu tidak ditegur, yang ditegur saya. Iya, jadi saya masih menerapkan protokol kesehatan, insya Allah lah. Makin ke depan nanti makin hilang ini COVID ya. Yang penting kita menjaga diri kita sendiri, menjaga semuanya, keluarga kita dari ancaman COVID ini. Tapi alhamdulillah sudah mulai landai. Walaupun katanya ada varian baru, tidak mematikan, tapi penularannya cepat. Yang varian baru ini tidak seperti yang pertama, begitu dapat mampus mati.
kalau ini tidak terlalu ganas tapi penularannya yang cepat. Jadi nanti kayaknya kita ini kena flu semua, batuk semua, begitu. Penularan sampai yang berlendir sekali. Tapi katanya ini tidak terlalu membunuh kayak yang kemarin, tapi penularannya sangat cepat. Makanya masih harus tetap pakai masker, terutama kalau ada yang batuk, flu, biar jangan lupa pakai masker untuk menghindari penularan ke keluarga kita. Pasti tidak mau kita periksa kan corona kayak itu main, ada itu main. Jadi kita yang tahu diri kita sendiri. Mulai flu, mulai batuk, pasang masker. Apalagi kalau ada orang tua, ada balita di rumah kita. Jadi kita yang jaga. Anak-anak tak terserang flu, batuk, kalau bisa jangan dulu berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, apalagi kalau ada anak kecil. Kita pun yang jaga diri kita, ya Bu ya. Karena ini yang varian baru begitu. Tidak mematikan, itu mau sebenarnya mati urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi penularannya cepat. Ya. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya cintai, saya tadi agak gitu kok yang bawa acara, saya lupa menyampaikan sebenarnya. Saya maunya ini kabupaten dulu Ibu. Iya, tapi terus tadi saya lihat orang panitia, oh sudah terundi memang yang dulu ya. Karena saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya tadi Ibu Camat yang baru-baru. Karena kan belum diperkenalkan, jadi pasti mereka bingung. Kenapa Ibu Joy yang di depan? Kemarin kan Ibu Joy pertampan nuang. Nah, tapi beliau sudah menjelaskan tadi. Sekarang beliau ngitil sama suaminya pindah di Paleteang. Ya, jadi Paleteang tolong dibantu Ibu Camat barunya, dan sudah jelas Anda harus kerja keras. Paleteang itu susah-susah, bukan susah-susah, super susah. Super susah, masyarakatnya susah, ibu-ibunya lebih susah lagi. Soal kebersihan tambah susah. Iya, jadi Ibu Joy harus kerja keras di Paleteang. Karena Ibu Paleteang, Ibu Ica Paleteang kemarin seorang pegawai, jadi beliau agak keteteran untuk dalam urusan PKK. Harus dimaklumi karena beliau juga pegawai. Ada pekerjaan inti dan harus dilakukan rutin karena beliau seorang pegawai. Sekarang Ibu Joy menggantikan, jadi Ibu Joy tolong push kerja keras ya, minta tolong. Ibu-ibu lurahnya juga harus membantu, bukan berarti Ibu Joy sendiri. Jadi ibu lurahnya harus membantu. Ibu Joy ini orang khusus Paleteang, orang sangat peduli dengan posyandu. Wajib sekali itu dia ke posyandu. Jadi Paleteang, posyanduta, masyarakat pasti akan dikunjungi terus karena dia sangat peduli dengan posyandu balitanya. Kegiatannya saya lihat banyak di area posyandu dan dasar wisma. Insya Allah Paleteang depannya lebih baik. Bukan yang kemarin tidak baik, tapi sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian yang lahan Risang kemarin ada sempat beberapa tahun vakum karena icaknya kita tahu agak kurang sehat, dan sekarang beliau yang sama kemarin sudah pensiun, sekarang ada penggantinya. Icak lahan Risang sekarang orangnya, kalau silakan berdiri Bu, ngadep sana. Ya, ini Ibu Camat lahan Risang yang baru. Ya, iya. Jadi lahan Risang sudah tidak kosong. Jadi sudah ada. Lahan Risang juga Ibu, Anda harus kerja keras. Karena 2-3 tahun sekitar 3 tahun memang PKK lahan Risang vakum ya. Iya, karena icaknya sakit tuh. Iya, jadi Ibu harus kerja keras juga di lahan Risang. Karena yang kemarin mendata PKK adalah pegawai kecamatan. Jadi semua data asal diisi, yang penting terisi. Tapi mudah-mudahan berkat Mones yang terakhir kemarin, insya Allah sudah ada perubahan. Jadi Ibu agak kerja keras, sama nasibnya dengan Paleteang.
Palembang sudah aman, dia tinggal membenahi. Palembang terus Sawito, wah Sawito ini juga gacak orang, cek, iya. Sawito udah baru yang sebelah Batu Lapa, baru juga. Iya, silakan berdiri Bu, ini Ibu Camat Batu Lapa. Beliau juga seorang pegawai negeri. Nah, beliau pegawai negeri di PTSP ya. Ya, hari ini ada acaranya ya Bu ya. Tapi dia ngacir karena sebagai ketua PKK baru, jadi beliau adalah sekretaris, sekretaris dinas beliau. Tapi karena harus diperkenalkan kali ini, jadi beliau absen sebentar. Habis dari ini ngacir aja lah, nggak apa-apa. Tuh Batu Lapa, baru sebelahnya, nah Patambanuan penggantinya Ibu Joy, lebih kalem dari Ibu Joy. Silakan nih, ya Ibu Camat Patambanuan yang baru. Icu mana nih? Saya sendiri yang besar, sama Sawito. Iya, tenang Bu Mel, kita berdua raksasa. Iya, kalem ini Bu Patambanuan, kalem banget, ya. Dia juga bukan orang lain, sepupunya Pemiwan. Tapi dalam taben di dalam pekerjaan minta maaf Kak kalau Iparta ada sedikit cerewet. Iya, ini berarti memang lawang nih. Nah, ya. Dalam tanggung jawab mohon maaf nih, saya tidak pilih mau keluarga, mau tante, mau nenek, minta maaf. Dalam urusan tanggung jawab. Tapi kalau di keluarga tetap saya jadi keponakan yang baik untuk Ibu Haji Andi Wado. Tetap saya jadi menantu yang baik untuk Ibu Andi Siang. Itu aku. Amalku. Iya. Tapi kalau di keluarga, kalau di PKK ya terus tinggal. Biar inti ya Bu ya. Jadi kalau saya, kalau tanggung jawab harus diutamakan. Tapi kalau dalam keluarga, kalau mereka mau hormat, tapi ini enggak. Nah saya kalau di keluarga sonong juga orangnya, agak sedikit ya. Iya. Lanjut terakhir, wow. Mati Rosombong masih pelaksana tugas. Silakan sekarang Ibu Sekcam. Beliau juga seorang pegawai negeri. Satu kantor satu kantor dengan Batu Lapa. Kayak kabur semua. Ada acaranya tapi dia kabur. Hah? Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mati dulu izin. Cempa maju Bu, Cempa. Kasih kursi Wak, maju Ibu. Ica, Cempa. Cempa ini juga baru tapi setengah baru. Sudah belum pernah ikut arisan Ibu Cempa? Sudah pernah belum? Arisan PKK semenjak Ibu jadi Ibu Camat belum pernah ikut arisan. Baru ini pertama. Oh iya, memang kita vakum 2 tahun gara-gara nggak COVID. Makanya saya kejar-kejar ini gedung biar bisa selesai bulan 1 kita bisa tempatin untuk arisan perdana kita. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 9 Mati Robulu izin. 2 Panua. Oh Ibu Camatnya juga dia pegawai bank jadi agak repot. Iya. 2 Panua. Supa. Ibu Camatnya kemana Dek? Hah? Ke Makassar. Apa? Belum sampai? Ke Makassar? Oh. Dalam perjalanan apa ke Makassar? Ke Makassar. Kalau bilang dalam perjalanan kan jangan jam 9. Kenapa nggak jalan jam 2, jam 8 memang? Satu lagi apa ya? Kiro, wah itu susah juga ke dokter. Mungkin ada operasinya. Oh melewati Pak rutin ya. Dan mungkin dia ada operasinya. Kalau soal pengantin pasti dia nggak terlalu anggi karena masih
Mungkin ada operasinya karena beliau seorang dokter ahli kandungan. Ibu Camat Iroang adalah seorang dokter ahli kandungan. Yang kepada sang Adi ada merasa kurang seret dengan kandungannya, silakan periksa di Ibu Mariana, Dokter Mariana, Camat Iroang. Beliau ahli kandungan dan alat USG-nya beliau satunya 4 dimensi. Bagus sekali. Ya, jadi sudah lengkap 12 Ibu Camat. Keterwakilan ada semua. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi, memang hari ini kita cuma sekedar arisan dulu, tapi yang kemarin minta maaf Bu, saya lupa sudah di log memang ya pelaksanaan yang untuk Ica ya. Oh iya, itu dilaksanakan tiap bulan berganti untuk sebagai pelaksana ya arisan. Sebenarnya kemarin saya bilang kalau sudah mulai saya yang harus bawa ibu-ibu yang melaksanakan buconnya bebas. Mestinya kita yang duduk di sini, kita di bawah di situ. Iya, mulai dari bulan depan yang jadi pelaksana, Idi Tona mau bikin materinya apa untuk Ibu PKK. Pokoknya yang mengendalikan yang hari itu. Makanya saya belum bilang kemarin, saya pikir hari ini masih kabupaten. Iya, jadi saya maunya biar kita juga tahu program kerjanya PKK kecamatan. Jangan cuma sekedar laporan tak. Nah, seperti yang saya beritahu di Monef kemarin, mulai 2022 ini saya tidak cek administrasi karena sudah selama setahun kita cek administrasi. Tapi bukan berarti saya tidak peduli dengan administrasi. Tapi saya memperbanyak di lapangan sesuai dengan data yang ibu-ibu berikan. Tapi untuk Ica paling akhir data laporan per 2021 terakhir diterima tanggal 20. Ya, bikin 2 lembar, bikin dua rangkap karena 1 mau dikirim ke provinsi, 1 buat kabupaten. Terakhir tanggal 20 ya Bu ya, tidak boleh tidak ada. Si lama menjadi suci, iya, nggak usah sebenarnya Ibu, nggak usah disuruh tunggu. Apabila sudah selesai laporan nggak usah kirim aja Ibu. Nah di sini nanti akan tercatat. Dan ini sudah yang pribadi tidak terganti. Jangan biasakan diri kita menumpuk pekerjaan. Mati itu aja. Nah, akhirnya apalagi yang pegawai, kita yang 4 kata PKH, pegawai sekarang kinerja sudah dihitung, iya kan? Ya, sekarang kinerja sudah dihitung, tidak kayak kemarin asal cek klak kabur. Sekarang nggak bisa begitu, karena kinerja harus sudah dihitung. Jadi jangan ditunda. Apabila sudah selesai laporan tak tulis per bulan, selesai tulis, selesai langsung dikirim saya. Yang terakhir bulan 12 kan sudah enggak. Kalau bulan 12 laporannya kayaknya sudah tidak terhitung untuk dimasukkan sebagai laporan, karena sudah di situ pembikin laporan. Bulan 12 ini sudah bisa dia. Cuman provinsi minta biasanya awal Januari mereka sudah minta untuk laporan. Jadi bulan 12 masih selesai memang laporan masih masuk. Selalu 2 rangkap ya Bu ya, karena 1 mau dibawa ke provinsi, 1 buat kabupaten. Insya Allah kedepannya PKK ini sudah akan tertib, sangat tertib. Kantor PKK nanti akan sebelah sini, sebelah kanan. Apabila ini selesai, ini belum selesai ya Bu ya, ini masih taraf pembenahan. Ini tetap akan kami sewakan, tapi belum sekarang, karena masih ada pembenahan, belum sekarang. Itu pun nanti saya minta kesediaan ibu-ibu pengurus PKK tiap Pokja ada yang piket 1 orang 1 setiap hari, karena kita takut nanti misalnya ada yang mau pinjam kursi, ada yang mau pakai gedung, harus ada stay di sini dan bertanggung jawab dengan keadaan yang ada di sini. Karena di atas nanti ada PAUD. Itu PAUD tanggung jawabnya dari Pokja 2. Ada pemanfaatan pekarangan, ibu sudah lihat di depan. Tanggung jawab dari Pokja 3. Ada musola, tanggung jawab Pokja 1. Ada klinik, tanggung jawab Pokja 4. Keseluruhan semua kita kerjasama memelihara. Jadi semua nanti ada bagian. Tapi sekarang untuk ibu camat,
saya Ibu Camat, Ibu Lurah, Ibu Desa, saya minta kesediaannya dengan rela serela-relanya membawa tanaman untuk mengisi halaman. Mau kembang, mau apa, nanti diserahkan, akan diserahkan. Ya, kita lihat masih kosong. Silakan. Ini gedung kita bersama. Bukan cuma punya orang kabupaten, gedung bersama. Gedung ini akan mulai dioperasi mungkin setelah bulan November, apabila selesai. Rencana saya pas ulang tahun Pindrang diresmikan penggunaannya. Mudah-mudahan selesai kita benahi. Kalau belum ya belum. Untuk PAUD-nya insya Allah tahun ajaran baru nanti ada penerima. Menerimanya mulai sekarang, tapi pelaksanaannya mungkin tahun ajaran bulan 6 berarti ya. PAUD dan penitipan anak ya, Bu. Oh iya ya, diutamakan penitipan anak dulu ya Bu ya. Ya, penitipan anak. Nanti dikasih aturannya, brosurnya dibikinkan dulu Ibu. Ya nanti ada brosur, nanti akan disebar, silahkan. Sementara pembenahan Bu masih kerja Rodi. Kemudian untuk ibu-ibu camat lagi, pengrekrutan anggota kepengurusan. Jangan kita kasih masuk anggota PKK Kelurahan Desa untuk jadi pengurus kecamatan. Biarkan mereka menjadi pengurus ke tempat masing-masing. Ya, jadi nanti kalau kita tarik ke kecamatan, mungkin ada acara, dia jadi rangkap. Dia tidak pusing, di mana masalah ini, di kelurahan atau di kecamatan, di desa. Jadi biarkan mereka menjadi orang pentingnya setempat, desanya, lurahnya, jangan kita tarik di kecamatan. Biar kelurahannya ada yang pintar juga Ibu. Kan kadang-kadang kita bicara, oh ya rumah cahaya, rumah galak. Tarik jadi pengurus, dia terbengkalai di kelurahan. Tarik kan banyak begitu. Iya, orang-orang kelurahan yang diambil untuk pengurus kecamatan. Tolong diubah, Putri. Iya, jadi ya di kelurahan dia ada di kelurahannya. Biar kelurahannya juga berkembang dengan baik. Kalau kita tarik nanti dia tidak peduli dengan kelurahannya. Karena saya lihat yang begitu. Jadi Ibu Camat kita kemarin juga pas Mones kita berdasarkan SK kan begitu. Banyak yang rangkap-rangkap. Yo, di mana orangnya? Oh ini tadi masuk di kecamatan Bu. Sedangkan saya kemarin waktu Mones terakhir, perpotnya dicek SK-nya kan? Iya. Jadi tolong kita perbaiki SK yang di kelurahan, apa aja di kelurahannya? Mana juga kecamatan iya kan? Pengurus PKK tidak harus istri pegawai. Ya masyarakat setempat yang penting dia mau, karena PKK digala duitnya. Iya. Oh ya tambahan nanti kalau yang gedung ada di atas ruangan tanggung jawab Pokja 2 untuk memamerkan barang-barang kecamatan. Di atas ada nanti di atas produk dari kecamatan ada di atas nanti satu bidang. Jadi istilah kayak UMKM. Ya, yang belum berizin gampang meki, ada ibu sekretaris dinas PTSP bisa menguruskan izin produk tak sebenarnya gampang. Karena ada ibu camat di situ sebagai sekretaris dinas, tidak mungkin tidak uruskan gitu. Untuk perizinan UMKM sekarang sudah tidak dipersulit izin halal ya. Gampang sekarang Bu, silakan. Jadi nanti di atas di blok pertama itu ada untuk UMKM belakangnya klinik. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya cintai, program kemudian dalam rangka ulang tahun Pindrang. Kayak kemarin sudah melaksanakan pelatihan untuk ibu-ibu pengurus PKK dan ibu camat. Nanti untuk ibu lurah dan ibu desa. Pelatihan yang seperti kemarin dilakukan di camat untuk etika dan public speaking untuk istri lurah dan istri desa. Waktunya nanti diberitahukan Ibu. Dengan persyaratan kayaknya ada kontribusi sekitar 300.000. Ibu camat kemarin 500 ya. Ini kayaknya lurah desa 300.000 satu hari Ibu.
Kalau kemarin ini Ibu Camat 2 hari, karena mereka harus ganti baju. Setelah pagi PKK mereka mengganti dharma wanita, jadi dia dapat 2 hari. Karena ibu desa bukan istri pegawai, jadi kita 1 hari saja PKK. Walaupun ada ibu lurah yang pegawai, tapi saya satukan 1 hari saja. Mungkin paginya public speaking, siangnya etika, 1 hari full. Nanti waktunya diberitahu Ibu. Tanaman PKK sudah. Nah, soal kebersihan, saya mulai dari PKK Kabupaten. Si dari Ibang yang isi kumi kawan ini sudah dia pun roponan. Begitu saya turun, mamai sampah. Ini ibu apa ya? Sudah bekas minuman yang tidak dibuang. Nah dia bagi setengah mati bekerja, seenak-enaknya saya taruh sampah. Saya keluarga di atas, pulang mau tutup itu, ya Allah. Apa bagaimana ini perasaannya ibu ya? Nah dia bagi setengah mati urus kiri, urus kanan, sampahnya nak taruh. Kau pikir kita ini pemungut sampah? Berapa kali coba saya kasih tahu? Bisa lihat sampah ambil. Ini ibu nak taruh lalu ya walaupun isi. Kayaknya saya sudah 2 tahun setengah ini masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, apa yang saya bilang? Emosi banget. Keringatan kita memungut sampah dari atas sampai di bawah sudah rapi begini. Keteteran semua di pinggir sini. Gelas aqua, gelas jus, kantongan, apa ini? Gelas kue. Mana kau depan di mana kita saya mau kalah sirupnya. Dia bilang aku tahu siapa, yang penting aku bilang. Kemarin saya lari di atas ibu, mulai buka bawah. Nggak tahu, anakku itu si gendung suruh bersihkan kaca sampai dia bilang, saya mau bersihkan klinik, siapa kok jam berapa? Dari kok jam berapa? Kamu ini, bilang dulu ya, aku terus berikan anggotamu. Capek saya ibu minta bertolong diri, bersihkan itu, gampang, besok. Coba kalau saya ikuti kata ibu, besok 3 hari nggak beres-beres semua. Sampai maka bilang besok saya angkut orang dari amas tangan. Mulai buruh, mulai tukang cat, itu kupakai. Itu pun kemarin sampai maghrib belum selesai semua. Ini pas turun mau dikunci, wih, buruk posisi. Ya Allah. Tapi ibu, kesadaran tak? Iya. Kalau ibu sudah setengah mati masih begini, saya belum menganggap saya setengah mati. Atau kok bolak lagi ya dengan waktu rokok. Kenapa di PKK saya pungut sampah? Tanggung jawab tak ibu, biasakan. Kalau cantik mungkin alis setara membahana, bulu mata anti badai, patala rokok. No, ketawa kan, tidak sih tahu. Iya ibu, aduh. Gedung sudah dikasih cantik, patala rokok. Ibuannya sudah di tempat sampahnya. Iya, DLH minta tolong, kalian dari DLH minta tolong sampah 3 di depan. Iya, kasih tahu Pak Kadis yang saya minta tolong Pak. Daripada telepon sendiri. Ya minta tolong Bu, biasakan untuk kebersihan Kak. Jadi nanti kalau sudah dibagikan ke nasi dos, capo matu di sana ada tempat dosan. Ada tempat sampah di depan. Mucapku di sana taruh ciropo. Pasti bilang sudah dikumpul uang untuk kebersihan. Bisa enak-enak lu, ambil kemana itu uangmu? Mentang-mentang dia sudah mengumpul uang untuk kebersihan, tidak ada bisa. Taruh cuma di sampah. Ambil kemana itu uang tak? Jangan dimasukkan untuk kebersihan kalau begitu. Ikhlasnya kalau menyumbang, kalau kita kasih uang itu pada rokok, coba sampah busuk taruh semua. Ada komite yang pakai ulat-ulat, nakarin mau mana? Ini kita biar nyumbang kan dia tidak mau buang sampah dan pulang cuma kemana? Ya Allah, tua makin di PKK. Saya baru 2 tahun setengah di PKK. Ada juga kalau ibu dikasih tahu, Bu tolong di PKK ini hanya waktu dan dia urus aku. Terus urusan siapa? Urusan istri bupati. Kita pikirin gedung-gedung saya sendiri. Kemarin kan begitu juga, semua datang, Pokja, Mondro misi puluh.
pas sudah beres-beres. Mau isi puluh, apa aja itu? Sudah dibagikan, ini bagian, tidak ada. Tapi Ibu, belajar bertanggung jawab. Karena saya sudah bilang tadi, tanggung jawab saya utamakan. Kalau di keluarga ya ada tante, ada mertua. Tapi kalau di tanggung jawab PKK, maaf ya PKK. Iya tosi punna. Dan wanita tidak terganggu kina lulus aleta kepenggawanan. Iya, jadi sama-sama Ibu. Saya juga tidak bisa sendiri Bu. Saya tidak bisa bikin apa-apa tanpa bantuan ibu-ibu. Saya tidak bisa melaksanakan program yang harus kita laksanakan tanpa bantuan ibu-ibu. Tidak bisa Bu. Tanganku cuma 2. Umurku sudah 55. Sholat pun saya sudah pakai kursi, tidak bisa makan di bawah. Makanya saya jarang ikut pengajian sebenarnya Ibu. Saya lihat dulu, kalau sebentar di pengajiannya sudah asar, mungkin saya akan datang karena saya akan meninggalkan masjid itu kalau sebelum maghrib. Karena sholatnya pakai kursi, masih kayaknya tangannya ada masih dia masa daerah deleku. Dia tidak malas karena masjid. Ya kalau saya duduk di bawah, bagaimana modelnya kakiku? Makanya dari pahaku karena lututku yang sebelah kiri, Ibu pernah cedera, saya pernah jatuh, tulangnya keluar semua ke kiri. Tapi saya tidak ke dokter, saya pakai mbah dukun. Iya, akhirnya yang terasa sekarang saya jatuhnya ini sebelum pilkada. Saya belum jadi istri bupati ini, jatuh juga di dalam rumahku air, egel, apa solaka. Paling lipat kaki keluar tulang lututku. Tapi saya tidak yang arah kakiku waktu itu Ibu yang di Paria, Ibu Bunga. Saya sama beliau di berobat. Tapi efeknya baru sekarang. Baru 6 bulan saya pakai kursi. Karena sudah tidak bisa terlipat. Dia bang, ada kayak ini saya juga tidak tahu. Kalau bukan di otak jika tutup kan. Tapi tidak kelihatan ada pakai rok panjang. Dan tidak terbelah. Penyakit ini. Penyakit itu saya itu penyakit. Nah, ibu-ibu cantik tutup kepalanya, tapi pahanya betisnya kelihatan semua. Buka jilbab tabu, kalau robek apa di belakang, tutupi itu betisnya. Ngapain uban di atas kita tutup kalau kita tidak mau dibilangi berdaya, bapak betisnya kita kasih lihat kalau jalan. Iya, memang apalagi yang pegawai itu, kokekinya itu belahannya. Ini yang ditanya betimu, nah kemana milakirmu? Minta maaf yang pegawai, hati-hati, bukan hati-hati. Apa saya sudah mulai nyinyir ini, sudah 2 tahun setengah ya kalau dia jampangnya, saya mau akan bilang apa adanya. Karena sudah 2 tahun setengah dibilangnya baik-baik, masuk kanan keluar kiri. Jadi sekarang saya sudah niatkan 2022 mau anak kecil dengan sihir. Itu orang biasa kan mobilku ada 22 aku kasih sirik bisa. Satu juga yang memakai emas terlalu banyak. Bisa dia makan minum lawan minggu. Tapi kalau bisa tolong Anda mengundang pencuri. Anda mengundang orang yang tadinya tidak berniat menjadi niat. Ayah benana ya kalau bertinggi bukan kakak, ada kumi terusnya, ada Tony Rantena Malopo, engkau Tony cicin apa ada kalau mulai dari mana? Di foto cekrek, masuk Facebook cekrek. Ini mau foto lihat muka apa lihat barang-barang, bisa sambil lihat kata. Tapi tolong, minta tolong kamu. Orang yang tidak berniat jahat nanti nak corok. Ini kata pina kejadian. Ada satu di kiri, ada satu di kanan. Apa maki buat seadanya? Ditahu dia orang bilang banyak apa-apa. Ya sekarang ini sangat rawan COVID, ekonomi menurun. Jangan sampai nanti kita naik motor dengan 4 kaki dicicita atau pegat kaki, mau buat Tony, malu Tony, masih untung kalau kita tidak meninggal saat itu. Lenya Tony ranteka.
Satu lagi, dari tadi satu terus ya. Karena kan ingat, ibu-ibu yang pedagang ada bisnisnya, kasih masuk di Facebook, kalau ada pembayaran jangan posting uang muka. Apalagi kalau mau pakai baju PKK. Laku coy, duit berjuta-juta tak pegang, pakai tas. Ada yang pusing dengan uang. Silakan ibu berbisnis, alhamdulillah membantu ekonomi keluarga. Tapi tadi jangan kita pamer uang tak. Banyak orang sekarang susah. Kita kipas-kipas uang seolah-olah pamer. Orang tenang bu, kata ni kesini di Mariwasa ni, kata tu adalah duit na ala papi ni. Tolong bu, kita tidak hidup sendiri. Silakan berbisnis, bagus. Kalau anda posting, alhamdulillah, laku goreng kedua, sudah sampai situ aja, tidak usah dipamer uangnya. Orang dia akan berpikir, oh laku gorengnya 10 masa kasih 20, yang kedua laku, kalau kesikatannya laku orang berpikir, oh uangnya segitu. Karena memang beda. Iya, kalau pamer uang tak bakal dia suhan bu. Ya, di situ mau dipamer. Sambil kita nggak tahu, misalkan biasa dia pamer. Ya begitu ibu ya, minta tolong Pak. Ini tahun 2022 mulailah dengan yang bisa. Kalau seperti saya umur sudah mendekati, sudah mau tanah, tapi kalau masih ngomong-ngomong ya tambah naik tensi tuh. Peraturan pakaian sudah, yang tidak robek-robek lagi. Peraturan tas, kalau saya lihat semua sudah hitam, tapi kalau ini ceritanya kita masih rapat kerja cuma alasan tak apa sih hitam terus ada kembang-kembangnya tak apa-apa karena yang penting dia berdasar hitam. Tapi kalau ibu-ibu berpakaian jas PKK polos ya, kalau berpakaian jas PKK jangan pakai hitam berkembang-kembang atau ada yang pakai pokoknya hitam polos. Kalau yang ini tak apa-apa sampai yang penting dia dasar hitam. Jadwal PKK yang seperti saya bilang tadi nanti akan disusun kembali oleh PKK Kabupaten dan peresmian gedung nanti insya Allah 19 Februari ulang tahun kita nanti. Situ ada beberapa nanti kegiatan PKK tapi saya belum tahu, tapi yang sudah pasti itu pelatihan ibu desa dan ibu lurah. Baru itu nanti lomba-lombanya mohon maaf dulu karena dia nggak bocor. Yang kemarin kan yang ke kami Pak Camat, sekarang dibilang Ibu Camat. Ini Ibu Dharma Wanita langsung bilang Ibu Kadis juga. Bukan itu saya, Ibu Dharma Wanita langsung. Ya dari saya mungkin itu saja dulu Ibu. Silakan maafkan kalau ada yang perlu di sharing, ada yang perlu ditanyakan. Silakan, sekarang baru 10:30. Saya kasih waktu dulu untuk Ibu Wakil Ketua, Ibu Buati dan Ibu Adisian. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Pak, soalnya iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Ibu Wakil yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua 3 serta pengurus tim penggerak PKK Kabupaten, Ketua Pengurus 1-4, Ibu Bucana bersama dengan Ibu Desa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa bersama-sama mengikuti arisan yang sempat tertunda mungkin 2 bulan yang masih dibatasi dengan COVID. Dan alhamdulillah sekarang kita pengurus bisa datang rame-rame, tapi kita masih
memakai masker karena kita ketahui sekarang COVID ini masih belum berakhir. Ya, alhamdulillah mungkin ibu PKK di sini sudah divaksinasi, barangkali termasuk saya terlambat divaksin. Ya. Ibu yang kami hormati, dan alhamdulillah kita merasa bersyukur karena pada hari ini kita menempati gedung PKK yang baru. Ya, seperti direnovasi, seperti kita di dalam hotel. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Dan alhamdulillah kita ketahui bahwa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita ini sangat bersemangat sekali. Jadi mari kita dukung, dan semangatnya ini jangan sampai ibu-ibu tidak mendukung. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Dan selanjutnya, karena ibu-ibu sudah mendengarkan barangkali berpanjang lebar oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dan mungkin penyampaian saya cukup sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK. Jadi Wakil Ketua 3, Ibu Wakil. Semua dapat pilihan, dan nanti semua ibu juga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati, Ibu Ketua Kopja, Ibu Pengurus Kabupaten yang saya cintai dan saya sayangi, Ibu Camat atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan ibu-ibu kader, ibu desa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pertemuan PKK kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sedikit saya sampaikan, tidak usah terlalu panjang Bu, mengingat waktu. Hari Jumat kebetulan sesuai dengan bidang saya, yaitu koordinator Pokja 3, sesuai dengan temuan Ibu Bupati tadi atau Ibu Ketua, katanya ada taman di depan, ya. Cuma sampai sedikit, saya rasa itu tamannya masih gersang. Sesuai dengan petunjuknya Ibu Bupati atau Ibu Ketua, langkah baiknya kalau kita isi dengan bunga atau apapun. Saya mau Ibu Camat bertanggung jawab juga sedikit di kabupaten, ya, di Pokja 3, yaitu sesuai dengan oleh Ibu Ketua, Ibu Camat kalau bisa nyumbang bunga untuk menghias di depan supaya lebih kelihatan cantik, karena di dalam ini sudah cantik sekali seperti hotel sesuai dengan katanya Ibu Wakil. Alangkah baiknya kalau di depannya juga cantik, ya, karena kalau di dalamnya saja cantik, di luarnya nggak cantik kan nggak bagus. Pokja 3 itu mau yang terbaik, mau yang cantik, ya, sesuai apa yang Ibu pakai sekarang ini. Alhamdulillah saya lihat semua pada cantik-cantik, bajunya sudah bagus, sepatunya juga, tasnya udah pada pakai tas hitam. Kemarin waktu lomba kan Ibu sudah diajar, tasnya harus tas hitam, jangan pakai tas pesta. Ya, sesuai dengan lomba kemarin, alhamdulillah semua sudah pada pintar Ibu Desa dan Ibu Lurah. Dan untuk hari ini Ibu Ketua tidak mau kalau terbelah roknya. Memang kami tidak mau Bu, kalau roknya terbelah, di atasnya tutup, di bawahnya kelihatan seperti yang di depan ibu-ibu sekalian. Mungkin yang ibu sama di depan bagus kalau roknya panjang-panjang lagi, sebawa sedikit
Nah kalau ibu duduk masih kelihatan sedikit. Cantik kalau kita pakai ini Bu, payung. Seperti yang saya pakai ibu ya, tolong. Ini. Mohon maaf ya. Ini. Jadi kalau ibu duduk tidak kelihatan. Kalau ibu pakai kan masih ada kelihatan. Jadi bisa kalau ibu, kecuali kalau ada undangan resmi, ibu pakai tutup. Kalau ini santai aja Bu ya. Jadi kalau sebaiknya kalau saya ibu beli rok seperti ini, kalau ibu duduk betisnya tidak kelihatan, ya mungkin begitu Bu. Ya, jadi sedikit untuk ketua OPD, nanti kami mau kumpul di Pondok Rakyat ya. Ada, mohon maaf ya. Koreksi sedikit sesuai dengan tugas saya Ibu, koordinator Komja 3, membidangi masalah pakaian Bu ya, mohon maaf ya. Jadi mungkin itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Wakil Ketua 3. Bicara kami tadi bicara apa sih pulang panjang itu? Kan kita sudah ikut pelatihan etika, iya. Nanti di etika ini yang ibu kabupaten sudah ikut semua sebenarnya. Makanya saya bilang, jadi apa yang kita kasih cuma masuk kanan keluar kiri. Iya, begitu maksud saya Ibu. Kalau sudah ikut pelatihan etika, karena itu lebih bahaya loh. Kalau ibu tidak menerapkannya, ibu yang rugi. Ibu macam aja. Dikasih ilmu, membayar untuk dipakai di kita pribadi. Saya langsung ketawa ya di bicara ini. Ada yang mau pakai 90 derajat kakinya. Terus mau bicara ibu sendiri dalam hidupnya. Iya, nanti kalau ibu desa lurah sudah ikut pelatihan pasti tahu juga. Ada trik-trik tertentu kalau duduk bagian depan. Jadi dengan tarangka, dengan pitita sipolo, ada trik tertentunya. Nanti kalau sudah ikut pelatihan pasti ibu sudah tahu dan ibu akan menerapkan ke anggotanya ibu. Nah itu adalah berbagi pendidikan dan pengetahuan. Apabila ibu sudah melakukannya, sudah ikut, ibu nih yang kasih tahu anggota di bawah. Jadi bersinergi, ibu membagi pemahaman, ibu membagi pengetahuan untuk kebaikan bersama. Manusia Bu nggak ada yang sempurna, ya. Jadi kita saling mengingatkan. Saya juga di sini jangan bilang Pak Bicikal lagi, saya juga banyak kekurangan Ibu, makanya saya minta masukan dari ibu-ibu. Ya kita coba sekarang, jangan ada disembunyikan, kita harus terbuka. Silakan memberi masukan, entah itu dari kabupaten atau dari kecamatan, lurah, desa, silakan. Ada yang mau disampaikan juga boleh, masukan-masukan juga untuk gedung ini atau bagaimana, silakan. Hari ini kita bebas berbicara. Tolong mic-nya deh. Iya, kita bebas berbicara karena kita juga di atas ini banyak tidak sempurna dan banyak yang kita tidak tahu dan kita sangat butuh masukan. Silakan. Buat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada masih ketawa sebentar Bu. Ada kertas satu ring itu di rujak. Suruh dulu orang Bu. Kertasnya PKK. Di rujak di atas meja ya. Ambil di kantor PKK atau jangan ambil Bu, lanjut Bu. Ya. Ada pun mungkin yang saya ingin sampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinang dan kepada Wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinang dan kepada Wakil Tim Penggerak PKK
PKK 3 Kabupaten Pindrang, yaitu mungkin kita bisa memberikan satu seperti extender wisata aktif. Jadi lihat sampah diambil dan dibuang seperti itu. Extender. Terus saya kira mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua, sebelumnya saya mohon maaf karena ini hanya sekedar saran dan kebetulan saya dari Pokja 4 tadi melihat penyampaian dari Pokja 3, saya hanya mengingatkan karena terkait dengan tanaman, mungkin alangkah bagusnya kalau di halaman gedung PKK ini ada satu tanaman yaitu terkait dengan toga percontohan. Jadi ini bisa menjadi contoh untuk kecamatan, kelurahan dan sampai ke desa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita jawab bertiga-tiga. Pertanyaan ini saya lupa. Ada lagi? Silakan Ibu Nasita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Kami ada usulan sedikit Bu terkait dengan pekarangan gedung. Mungkin bukan hanya toganya, tapi kalau bisa ibu-ibu semua pengurus tim penggerak PKK bekerjasama untuk menciptakan percontohan pemanfaatan lahan pekarangan. Bukan cuma toganya saja, tapi bisa ada warung hidup, perikanannya sudah ada. Mungkin yang tanaman keras agak susah ya. Selanjutnya karena informasi tadi bahwa setiap hari ada yang bertugas, satu hari tiap hari satu orang dari Perpokja, kiranya yang bertanggung jawab untuk pekarangan dan yang di dalam sini, mereka lah yang bertugas pada hari itu. Jadi jangan cuma Pokja 3 siram tanamanmu, bersihkan halamanmu, itu kan bersama. Jadi saya minta ada kerjasama dari Pokja-Pokja lain, kita bekerjasama untuk menciptakan kenyamanan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab 3 dulu ya. Karena kalau tidak nanti lupa. Dari Ica Landrisan, ya, tahu Ibu yang kita bilang memang kita tujuan ke depannya. Bahkan saya berencana di gedung PKK ini di belakang nanti ada bank sampah. Jadi ibu-ibu kita latih untuk memilah sampah, silakan bawa plastik. Sampah plastik tak dari rumah tak untuk bank sampah nanti dibeli di sini. Tapi belum, baru dibenahi di belakang. Kita memang mau bikin bank sampah di sini. Tapi yang saya mau terapkan sekarang ini adalah Lisa. Lihat sampah, ambil, itu mau dulu, biasakan mau dulu itu. Ya contoh di BTSP kemarin kan waktu peresmian pelayanan publik, tidak ada yang peduli dengan puntung rokok di depan, iya kan? Bupatinya langsung ambil tisu, pungut puntung rokok. Puntung rokok cuma satu. Iya, tetap Ibu, tetap kita akan tulis-tulisi nanti semua peraturan di gedung ini untuk rangkaian. Kalau disewakan tetap ada dulu, cuma masih dalam proses ya. Kedepannya nanti insya Allah kita akan bikin kompos dan bank sampah di belakang. Masih ada tanah luas sekitar 2 meter sepanjang gedung ini. Jadi baru mau diratakan dulu. Sepanjang gedung ini masih ada tanah sekitar 2 meter di belakang kosong. Cuma dijadikan tempat sampah. Itu baru dibenahi. Di situ nanti ada bank sampah, pembuatan kompos. Jadi sampah-sampah basah misalnya kayak kita nanti ini sudah makan, ditempatkan ke situ untuk bikin kompos untuk dia. Jadi bisa jadi pupuk, bisa untuk menyiram tanaman di luar. Insya Allah
Itu sudah direncanakan. Kemudian dari Dr. Uli, Pokja 4, tanaman percontohan iya Ibu. Memang kita harus begitu. Namanya kabupaten harus menjadi contoh perkarangan untuk ibu-ibu kecamatan, desa dan kelurahan. Lea bersinergi dengan saran Ibu Hasnawati dari Pokja 3, memang harus hatinya PKK, bukan cuma toga. Harus Ibu hatinya PKK. Jadi Ibu harus menerapkan halaman ini sesuai dengan hatinya PKK. Bukan cuma toga doang, bukan juga cuma kembang doang. Cuma nanti Bu, setelah ada sumbangan-sumbangan dari ibu PKK kecamatan desa kelurahan, kumpul saja di satu titik misalnya baru diatur toganya sebelah mana, kembangnya sebelah mana. Harus terpisah Ibu. Jadi jangan dicampur tanaman hias dan toga. Misalnya Anda ambil katakanlah di sini ada hidroponiknya, ikannya sebelah sini aja toga, sebelah sini tanaman hias. Karena saya berencana depan sini Bu box PKK 4. Kenapa? Ibu-ibu misalnya ada arisan boleh bawa barang jualannya untuk ditaruh di box, orang umum boleh beli. Jadi nanti ada box PKK 4, ibu silakan bawa barang-barangnya yang mau dijual. Misalnya ada yang mencari tambahan untuk keluarga, silakan. Pajang di luar, orang umum boleh beli. Bahkan nanti ada satu kali seminggu di sini ada pasar murah. Tapi nanti kita jadwalkan dulu hari ini. Karena kemarin kita bikin di Taman Firdaus, ternyata nggak awet ya pokoknya. Sudah dicoba di Taman Firdaus nggak awet, jadi kita mau mengalihkan ke sini. Makanya angkat ke sini saja. Karena di sana masih ada box yang tidak terpakai, kita angkat ke sini. Kenapa saya pindah ke sini? Karena di sini berencana setiap hari ada yang jaga. Nah, sesuai dengan namanya Ibu Hasna, yang menjaga itu bukan cuma saya Pokja 3, jadi Pokja 3 doang. Saya cuma Pokja 1, berarti musola doang. Tidak Ibu. Yang jadi posko cerita piket bertanggung jawab untuk semuanya. Kita harus kerjasama Ibu. Gak bisa sendiri-sendiri. Yang lalu ada keluar lagi dari mulut Dewa Sarah dan rusakku. Sudah 2 kali guna saya dengar itu bahasa begitu. Pertama waktu saya membersihkan Kabupaten Sehat, Wamana Sarah dan itu teman-temanku. 3 kali malah. Kedua waktu berurusan dengan vaksin. Bu, sudah yang ada di sini semua sudah divaksin belum? Sudah betulan Bu? Kalau dicek kartu vaksinnya ada? Alhamdulillah. Karena jangan bilang-bilang ada dari gagal. Ada teman satu waktu dicek kartu vaksin tak? Iya, belum bisa sekarang kena bocor. Saya suka yang tidak bocor Ibu. Yang tidak dikasih tahu langsung ku cari. Karena begitu saya ke Kabupaten Sehat Bu, itu Pak Krisno yang sudah disiapkan tidak peduli. Yang tidak disiapkan itu udah cari, bikin menangis semua bulu-bulu kepala, ubangku kirim mana nggak tahu. Iya, alhamdulillah kalau semua sudah divaksin. Jadi begitu Bu, kita harus kerjasama. Jangan sampai ada bahasa dan tanya urusanku. Karena saya sudah 3 kali mendengar waktu vaksin, kayak Nom Japrani, beliau vaksin ternyata urusan tak. Apa itu? Memang bukan urusanmu, tapi untuk kesehatanmu. Kemarin juga ada yang lalu bersihkan yang di Ibu Kabupaten. Saya mendengar ada yang bilang, tadi rusakku. Urusan siapa Pak? Urusannya Ibu Bupati? Coba nih yang mau musibah seperti Ibu Bupati lain kesalahan, boleh masalah, karena itu rusakku. Itu gajiku. Iya kan? Tapi tanggung jawab. Sebagai istri Bupati harus ngurus PKK, suka tidak suka, mau tidak mau. Saroja, Sarorogi, Jokato. Tetap dijalankan, melok kesal, melok korogi, karena ada program yang sudah ditentukan harus dilaksanakan. Setiap 3 bulan diminta laporannya. Setiap per 6 bulan harus dikirim laporan ke provinsi, 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun kita diperiksa di provinsi 2 kali. Terakhir kemarin SMED. Nah itu pemeriksaan provinsi. Ujunan minta laporan itu saja. Kemarin SMED bikin misalnya di kepalaku.
dibawa ke tempat yang bagus-bagus. Saya pikir maka dibawa ke Metralo, karena saya pikir yang lain sudah dari tahun kemarin. Nah, cari usaha rumah tangga yang bawa kolong sampai Makassar. Ada lagi kue begini, ada lagi usaha begininya pipa. Dia apa? Orang bikin pipa, orang bikin abon. Ada lah Bu. Dan kenapa saya tidak dibawa ke situ? Loh, itu kan sudah pengalaman yang tahun kemarin Bu. Apabila saya bawa ibu ke situ, pasti ibu akan bilang, ya benar. Dibawa ke tempat lain mencari itu. Ya Allah. Jadi waktu itu saya di Parepare. Tolong kirim di fotonya kegiatan ini ya, makanya saya paksa ibu. Dari mana? Kasih saya itu videonya orang bikin begini. Nah itu bukan sekolah. Harus kasih kan, tidak bisa tidak. Dan ada hal ini, kenapa kita tidak dibawa? Ibu ini barang jauh, dan ibu selalu cepat-cepat. Ya, kalau mau cari, saya juga jawab sesuai dengan ini. Nah cari itu pembikin kue di kolong, karena di Sidrap, kue tape. Kue yang orang Sidrap yang kue orang, bukan yang pakai selai, kue tarot, apa kalau Sidrap itu? Dia dibawa ke situ, usaha rumah tangga. Nah cari, ya Allah kalau itu, dah lah, kita boleh cepet, kita rasa, kita di darah, banyak nah. Dan kenapa saya tidak dibawa ke situ? Karena sudah, tahun kemarin itu sudah. Nah cari lagi, katanya dia tidak berkembang di provinsi. Karena dia bicara mau ke situ. Bikinkan yang lain, dia tidak boleh cari itu, pas ya jadi segalanya memang kita harus siap. Mau urusan produk lama, produk baru semua harus siap. Karena dari provinsi aneh-aneh itu begitu. Dikasih yang baru minta yang lama, dikasih yang lama minta yang baru. Iya. Jadi jawabannya begitu. Jadi yang 3 pertanyaan tadi itu jawabannya. Masih ada lagi Bu? Yang kita lupa Bu. Kalau ya mana itu tuh sampai hati ya. Oh silakan Ibu Kasma. Mana mic-nya? Mana tadi mic? Wah. Oh Aras. Mic tadi mana? Mike rumah katanya. Aku bikin pegang Mike di luar. Iya, ini waktu. Nabawa lawannya Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Klaten, Ibu Wakil Bupati yang kami hormati dan kami cintai, Ibu Wakil Ketua 3, demikian juga teman-teman Ibu OPD yang hadir pada hari ini, demikian juga Ibu Camat dan peserta yang hadir pada hari ini. Pertama tadi yang disinggung itu banyak masalah ketahanan pangan, yaitu kelompok wanita di kabupaten itu ada semua kecamatan ada. Jadi bagusnya Ibu Camat, mungkin Pak Camatnya itu karena biasanya saya lihat kalau kelompok tani itu disurati dulu Pak Camat baru biasa menerima bantuan. Jadi alangkah bagusnya nantinya Ibu Ica, Pak Camat, Ibu Camat itu nantinya koordinasi dengan ketua KWT-nya. Dan ada di data-datanya di ketahanan pangan, ada pun nama di sini sebagai Pokja juga bisa dikoordinasi dengan dia. Apalagi kalau tanaman-tanaman, dengan demikian juga bukan hanya tanaman saya di situ, kue juga kelompok yang bikin itu kayak bolu, biasa di Barugai itu ada untuk dari ketahanan pangan. Ya, yang ditambahkan juga untuk Dr. Rewan tadi bahwa bagusnya kalau ada yang dari Pokja 3 itu untuk percontohan seperti yang kita lihat di luar. Setiap hari ada Pokja berkarya bahwa sirat dulu tanaman. Jadi langkah bagusnya jangan hanya Pokja 3 yang ditugaskan untuk memperhatikan tanaman, demikian juga penggarang-penggarang yang ada di luar. Terus kemarin mohon maaf kemarin ada beberapa bagusnya barangkali, karena sebenarnya kayak seperti kemarin inisiatifnya saya, karena biasanya mungkin Pokja tidak tahu bahwa kalau ada cara seperti ini mungkin kita
kita keroyok seperti yang kemarin, tidak mungkin banyak yang tidak datang karena mungkin ada yang mendukung selama ini yang seperti ini. Atau seperti yang kemarin saya datang hanya inisiatifnya saya karena ada di Jogja bahwa ini lagi orangnya datang lagi, padahal yang seperti pekerjaan ini yang kemarin perlu kita datang untuk gotong royong dan semua ibu OPD. Nah mungkin dia umpamanya PNS, luangkanlah waktunya kita untuk datang sebentar. Kayak kemarin ceklok kita nggak dikasih izin untuk menceklok ulang. Ya, jadi seperti itu. Mohon maaf Tuan kalau ada salah di kemarin, karena saya juga tidak sempat sampai sore, saya tidak tahu bahwa sampah karena kemarin tidak ada di sini, agak sudah terhapus sama Dr. Dewi. Mungkin hanya itu kami sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kedua, masih ada dua, baru satu. Masih ada lagi Bu dari Desa Kelurahan